Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak IGD Putu Banu Astawa STMAK selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Dr. Nika Destinarwati SEMSIAK selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati pula Bapak Nyoman Aris Surya Darmawan SEAK MSI selaku dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Putu Yuni Widyarini dengan NIM 17170510002 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Risiko dalam Akuntansi Manajemen pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLTDD di Desa Kalianget. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya beranjak pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menyusun proposal ini dilatar belakangi masalah adanya pernyataan secara resmi dari WHO yang menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Penyebaran COVID-19 yang begitu cepat sehingga membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yakni pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun adanya penerapan kebijakan ini memberikan efek samping terhadap masyarakat yang bekerja di luar sektor yang dikecualikan dalam aturan PSBB. Masyarakat mengalami penurunan penghasilan, bahkan banyak dari mereka mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada bulan April tahun 2020 tercatat hampir 2,8 juta orang mengalami PHK. Tingginya data PHK ini menyebabkan angka kemiskinan ikut bertambah. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, maka dari itu pemerintah memberikan berbagai jenis bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Provinsi Bali mengalami peningkatan alokasi dana desa sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Dan Kabupaten Buleleng adalah penerima alokasi dana desa terbesar, yakni sebesar 127,18 miliar. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, Made Subur, melalui media nusabali.com, bahwa dari 129 desa, tercatat 8 desa pertama yang merealisasikan bantuan langsung tunai tahap 1 di tahun 2020. Dari 8 desa tersebut, salah satunya pemerintah Desa Kalianget yang bersedia untuk diwawancarai mengenai pengelolaan dana desa dan penyaluran bantuan langsung tunai di tahun 2020. Kemudian Desa Kalianget juga mengalami peningkatan dana desa di tahun 2020. Akan tetapi, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik dan benar, agar tidak menimbulkan permasalahan, seperti yang pernah terjadi di Desa Kalianget, yakni adanya kasus penyalahgunaan alokasi dana desa di tahun 2007 sampai 2012, dan penyalahgunaan keuangan LPD oleh Ketua LPD di tahun 2020. Dua kasus tersebut menyebabkan masyarakat desa khawatir dengan penyaluran BLT. Di samping itu pula, beberapa masyarakat masih beranggapan bahwa setiap pemberian bantuan sosial di tahun-tahun sebelumnya tidak dilakukan secara transparan. Permasalahan yang pernah terjadi di Desa Kalianget ini menyebabkan masyarakat antipati dengan kinerja aparat desa. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kalianget, bahwa masyarakat desa enggan untuk ikut serta dalam musyawarah desa, khususnya BLTDD, yang seharusnya bagaimana pemerintah desa dan masyarakat harus bersinergi untuk menyukseskan program BLTDD ini. Sebab program BLTDD ini sangat rentan terhadap risiko. Maka dari itu, pemerintah desa perlu melakukan analisis risiko pada program BLTDD.
Dan untuk memudahkan penilaian risiko ini, maka diperlukan suatu informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan dalam mengenali risiko. Informasi tersebut dihasilkan oleh akuntansi manajemen pada program BLTDD. Adapun pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian yakni analisis risiko dalam akuntansi manajemen pada program BLTDD pada tahun 2020 dengan memetakan dan menilai risiko yang terjadi pada proses perencanaan, penganggaran, pengendalian atau pengawasan dan pelaporan program BLTDD pada pemerintah desa Kaliangat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni 1. Apa saja jenis-jenis risiko pada proses akuntansi manajemen kaitannya terhadap program BLTDD di Desa Kaliangat. 2. Sejauh mana tingkat risiko program BLTDD di Desa Kaliangat. Adapun dua manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni untuk sebagai referensi dan pertimbangan literatur. Sedangkan manfaat praktisnya bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, manfaat bagi Undiksa untuk sumber referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya, manfaat bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan publik, dan manfaat bagi masyarakat untuk informasi dan meningkatkan partisipasi dalam menyukseskan program pemerintah. Kajian teori yang digunakan pada penelitian ini yakni 1. Akuntansi manajemen. Institute of Management Accounts 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta memastikan apakah sumber daya telah digunakan secara tepat dan akuntabel. Kedua, teori risiko. Menurut Susilo dan Kaho tahun 2018, risiko merupakan suatu konsep yang mendeskripsikan ketidakjelasan suatu peristiwa atas situasi dan kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang ketiga, teori penilaian risiko. Menurut ISO Central Secretariat tahun 2018, penilaian risiko merupakan suatu proses yang secara keseluruhan meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Keempat, teori bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD adalah bantuan berupa uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Bappenas tahun 2020. Selanjutnya, adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya penelitian dari Ardika tahun 2020 dengan judul Analisis Penyusunan Konsep Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Risiko pada Pengelolaan Kredit BUMDes, studi kasus pada BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa Dencari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kedua, ada penelitian dari Suwanda tahun 2019 dengan judulnya Strategi Manajemen Keuangan Daerah Berbasis Risiko dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Sektor Publik, studi kasus pada pemerintah Kabupaten Garut. Yang ketiga, penelitian dari Asbeni dan Sunardi tahun 2018 dengan judul Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Desa. Yang keempat, terkait penelitian Juwita tahun 2018 terkait implementasi akuntansi manajemen sektor publik terhadap penetapan target pendapatan di cabang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah rancangan penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut. Adapun pemilihan judul penelitian dilatar belakangi permasalahan. Setelah pelaksanaan observasi awal, peneliti menghasilkan rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti didukung oleh kajian teori. Selain itu, peneliti menggunakan metode penelitian untuk membantu mengumpulkan informasi dan data. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan analisis data dengan tujuan memilah informasi yang berguna untuk mendapatkan hasil penelitian. Dan tahap terakhir dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan lokasi penelitian yaitu di Desa Kaliangat, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Kemudian peneliti menggunakan dua sumber data, yakni data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan informan penelitian, dan data sekunder berupa data yang diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah, berita, peraturan, dan kebijakan pemerintah Desa Kaliangat, serta dokumen pendukung lainnya.
Informan dalam penelitian ini yakni orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi berkaitan dengan latar belakang penelitian, yakni kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, anggota BPD, kepala dusun, dan beberapa masyarakat penerima BLTDD di desa Kalianget. Untuk penentuan informan masyarakat desa yang menerima BLTDD, dalam penelitian ini menggunakan teknik kuota sampling yakni 5 sampel di setiap dusun dan proposite sampling dengan menentukan kriteria tertentu. Objek penelitian ini adalah risiko dalam proses akuntansi manajemen pada program BLTDD. Dalam penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles 1992, mencakup 3 aktivitas meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sementara atau verifikasi. Penelitian kualitatif maupun kuantitatif memerlukan standar untuk mengetahui derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil dari penelitian, di mana pada penelitian kualitatif, standar tersebut dinamakan keabsahan data. Moleon tahun 2010 mengatakan bahwa dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan beberapa kriteria, yaitu kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.